Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan temukan salah satu janji dan nubuatan yang Yesus katakan yang paling luar biasa. Apa itu? Kalau mau tahu, mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, halo dan apa kabar bagi semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali jadi host dalam program Life Unlimited ini, di mana setiap minggu kita membahas apa itu Life Unlimited, hidup yang tidak terbatas. Kita mau memiliki hidup yang luar biasa, yang sesuai dengan semuanya yang Tuhan rencanakan. Nah, jadi setiap minggu kita membahas pribadi yang luar biasa, itu adalah Yesus dan bagaimana dia menjadi segala sesuatu bagi kita. Betul, segala sesuatu itu, atau bahasa Inggrisnya All Things adalah tema 2025. Dan saya percaya pemirsa yang setia sudah tahu banyak hal yang kita bicarakan. Bagaimana Tuhan memberi segala sesuatu, Yesus menyembuhkan segala sesuatu, Tuhan pulihkan segala sesuatu, Tuhan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu. Dan hari ini kita akan temukan satu lagi yang wow, yang Yesus katakan. Tetapi sebelumnya saya mau mengingatkan semua pemirsa untuk jangan-jangan sampai di sini saja. Kita bisa juga berteman di luar pada program ini dengan ikut subscribe. Ada YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan yang lain-lain. Semuanya di atas nama Susan Hoover. Dan lebih daripada itu, kami memiliki tim Life Unlimited yang siap mendoakan semua pemirsa, menjawab pertanyaanmu, ceritakan lebih lagi tentang Yesus, dan semua yang lain-lain. Jadi ada nomor WhatsApp dan nomor telepon yang dapat dihubungi segera. Kami menunggumu. Dan setiap bulan saya pun terima kesaksian-kesaksian, hasil-hasil daripada tim Life Unlimited mendoakan pemirsa. Nah, hari ini pun saya mau membaca satu, mungkin ini juga sedikit sesuai dengan tema kita hari ini. Oh ya, saya belum kasih tahu tema ya. Oke, tunggu setelah kesaksian ini kita dengar. Nah, ini adalah seorang ibu dari Memere. Nah, kemarin dia minta doa untuk suaminya. Nah, bapak ini sedang mengalami sakit prostatik, infeksi saluran kencing, susah bab gula, darah, kolesterol, dan asam urat. Wah, banyaknya. Dan 2 minggu terakhir dia juga susah tidur. Nah, puji Tuhan, baru 2 hari berikutnya ibu ini memberi kabar demikian. Saya mau baca. Haleluya, selamat pagi. Wah, waktu itu pasti pagi ya. Saya bersyukur Bapak ini suami saya sudah disembuhkan Tuhan. Sudah 2 malam bisa tidur dengan baik, buang air kecil sudah teratur. Semuanya sudah baik. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Nah, dengan ini ada komplikasi, banyak hal yang terjadi, tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Memang dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin. Ada berapa penyakit, ada penyakit apapun, semuanya dapat disembuhkan Tuhan. Atau masalah apapun, Tuhan beri solusi. Tidak ada yang dibatasin dengan nama Yesus. Dan memang itu membawa kita hari ini kepada tema kita. All things are possible. Segala sesuatu adalah mungkin, ya tidak terbatas. Itu sangat luar biasa bahwa Tuhan memberi kepada kita satu janji, satu kehidupan yang tidak dibatasin, yang tidak dikatakan hanya boleh sampai level ini, atau hanya boleh alami mujizat sampai di sini, atau hanya boleh terima berkat seperti ini. Tetapi Tuhan buka itu semuanya untuk benar-benar alami Dia dan segala kebaikannya. Wow, Tuhan baik, benar-benar baik, luar biasa baik. Baik banget. Bahkan ini semua perkataan, all things are possible. Segala sesuatu itu mungkin,
itu dari Yesus sendiri. Tetapi saya mau kita hari ini dalam program Life Unlimited ini harus membahas perkataan Yesus itu dalam konteksnya. Nah, kadang-kadang kalau kita berpikir apa yang mustahil, kita berpikir tentang mungkin masalah yang kita hadapi, atau kita membayangkan diri kita lakukan hal-hal yang besar, atau kita merasa sesuatu yang sangat besar. Dan bagaimana itu mustahil. Tetapi saat Yesus memberi janji ini atau nubuatan ini kepada kita, bahwa segala sesuatu bukan ada yang mustahil, semuanya mungkin. Dia membahas sebenarnya dasar-dasarnya hal yang paling mustahil bagi manusia kalau tidak ada Tuhan. Apa yang paling mustahil bagi manusia kalau tidak ada Tuhan? Itu adalah keselamatan. Jadi kadang-kadang kita berpikir mukjizat yang terbesar itu kesembuhan apa, itu terima uangnya sebesar apa. No, mukjizat yang terbesar, kesediaan Tuhan yang mustahil tanpa Dia adalah keselamatan. Sebab keselamatan tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Keselamatan itu hanya mungkin bagi manusia karena itu adalah pemberian Tuhan. Nah, inilah dari perkataan Yesus sendiri. Pada saat ini ada seorang yang datang kepada Yesus dan orang ini merasa bahwa dia sudah melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Nah, praktis dia belum menyadari bahwa keselamatan itu benar-benar perlu Yesus. Saat Yesus tanya dia, tahu nggak ada perintah-perintah? Oh, Yesus dia katakan, saya sudah melakukan itu semuanya dengan sempurna, nggak ada kurang-kurang. Jadi Yesus katakan kepada orangnya, dia udah tahu, Yesus tahu kan orang ini kaya. Jadi bilang, oke, kalau kamu merasa kamu sempurna, cobalah ini. Mau jadi seperti itu? Oke, baik. Kamu jual semua milikmu, bagi sama orang miskin, dan ikuti aku. Nah, orang itu dengarnya, wah sedih. Dia merasa sedih, dia menyadari dia tidak sanggup melakukannya, dia banyak kekayaannya, jadi dia pergi. Nah, apa maksud Yesus? Apakah maksud Yesus untuk kita diselamatkan harus jual setiap harta kita, tidak boleh kaya? Tidak, tetapi Yesus mau beri kepada kita satu pelajaran bahwa kekayaan kita tidak dapat menyelamatkan, kepintaran apapun manusia lakukan tidak dapat menyelamatkan. Yesus mulai mengajar dari posisi orang kaya, tapi lanjut kepada semua orang. Mari kita buka sama-sama di Markus 10. Lalu Yesus memandang murid-muridnya sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid senang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambungnya lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gembar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Nah, baru menyadari. Nah, Yesus perlu mengatakan hal yang terbesar, paling susah bagi orang ini. Untuk murid-murid pun menyadari. Bagi manusia memang susah. Bahkan kita katakan mustahil manusia menyelamatkan dirinya. Jadi Yesus mau menunjukkan kepada mereka pikir-pikir, orang kaya ini pun pikir-pikir datang kepada Yesus. Gampang, dia pikir saya sudah lakukan banyak hal yang baik, saya sudah taat, saya sudah oke, saya sudah aman. Dan Yesus menunjukkan kepada dia, kamu enggak, jangan pikir kamu sempurna-sempurna. Yesus langsung menunjukkan kelemahannya. Nah, sayangnya dia pulang, dia nggak pikir kembali untuk minta tolong daripada Yesus. Makanya Yesus mau kita setiap orang menyadari hal itu. Bahwa siapapun kita, Susan Hoover orang Kanada, pemirsa yang orang Indonesia, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang pernah kita lakukan, kita perlu menyadari bahwa apapun yang kita lakukan tidak pernah cukup untuk menyelamatkan diri kita. Sebab seperti ini kan, ada Tuhan yang kudus, yang sempurna, yang mulia. Dia ada gitu kan. Dan kita seperti manusia,
yang hancur, yang berdosa, ya yang kurang-kurangnya. Dan ada sepertinya kan seperti teman yang jauh, seperti jaraknya terlalu jauh. Dan apapun yang kita lakukan, bahkan kita orang yang terbaik di dunia, tidak akan tercapai. Tidak ada jalan untuk benar-benar mencapainya. Sebab Tuhan meminta, itu jelas-jelas. Tuhan pun lakukan di perjanjian lama. Tuhan minta mereka harus sempurna dengan segala sesuatu. Dan setiap manusia yang pernah ada gagal. Makanya Tuhan sendiri turun sebagai manusia untuk melakukan dengan sempurna segala sesuatu dalam perintahnya. Supaya melalui dia kita diselamatkan. Jadi memang tanpa Yesus, keselamatan itu mustahil. Hanya dengan Yesus ada keselamatan. Hanya dengan pribadi Yesus. Tapi Yesus itu bukan saja bagi satu kelompok orang, satu agama. No, Yesus tidak mengatakan seperti itu saat dia datang. Yesus untuk kita semua. Sebab siapapun kita dan apapun yang kita lakukan, seberapa banyaknya kita buat perbuatan baik, kita menolong orang lain, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita melakukan apapun, itu tidak pernah akan cukup untuk benar-benar menyelamatkan kita untuk hidup kekal dan menerima Tuhan dalam hidup kita. Itu hanya bisa dengan percaya kepada Yesus yang datang untuk benar-benar melakukan apa yang kita tidak sanggup melakukan. Makanya Yesus pun katakan, oh sukarnya orang manusia itu diselamatkan masuk kerajaan Allah. Tetapi dia beri solusi dalam ayat yang 27. Di sini murid-muridnya sendiri pun heran, gempar, ketakutan. Wah, keselamatan gak bisa, keselamatan gak bisa. Yesus katakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Wah, bukan saja sukarnya, tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Supaya jelas dari pihak manusia, keselamatan itu mustahil kata Yesus. Tetapi kabar baiknya dia katakan Allah gak sama seperti manusia. Sebab segala terbaliknya dengan Allah segala sesuatu mungkin. Dia pun memungkinkan setiap orang untuk diselamatkan. Bagaimana? Kita tahu ada berkata, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Solusinya satu-satunya bagi kita semua hari ini. Percaya kepada Yesus, diselamatkan. Tetapi kalau mau coba menyelamatkan diri, harus tahu itu mustahil. Wah, ini luar biasa. Jadi Yesus sudah melakukan bagi kita mukjizat yang terbesar. Yang paling mustahil sudah ada bagi kita, sudah jadi bagi kita. Itu adalah keselamatan kita masuk kerajaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Kabar yang sangat-sangat baik sekali. Nah, apa itu keselamatan? Apakah itu hanya masuk surga? No. Keselamatan yang disediakan Yesus bagi kita di dunia ini sekarang. Dan itu lengkap dan luar biasa. Nah, beberapa tahun yang lalu saya siapkan satu video menceritakan keselamatan itu. Dan apa itu keselamatan? Jadi mari kita masuk dalam video klip yang mengajar kita hari ini. Apa itu keselamatan dan apa hubungannya dengan Kentucky? Kita akan temukan jawabannya hari ini. Ya, hari ini kita akan diskusi apa itu keselamatan. Mungkin setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Mungkin ada yang merasa keselamatan itu adalah keselamatan dari murka Allah atau keselamatan dari neraka. Atau mungkin kita merasa itu adalah pengampunan dosa. Tapi kata keselamatan itu dalam firman Allah, itu sebenarnya ada arti yang sangat luas dalam dan sangat bagus sekali. Jauh lebih daripada hanya pengampunan dosa. Nah, kata keselamatan dalam bahasa asli adalah sozo. Nah, sozo ini adalah artinya yang sangat lengkap. Berkata bahwa keselamatan itu artinya dipulihkan,
Keselamatan itu adalah keselamatan dari banyak hal, dari sakit penyakit, dari kuasa gelap, dari dosa dan hukumannya, dari neraka, dari semuanya. Jadi kadang-kadang saat Yesus melayani, dia gunakan kata keselamatan itu sebagai keselamatan dari sakit penyakit, keselamatan dari dosa. Kata keselamatan itu benar-benar penuh dengan banyak hal. Artinya saat kita keterima keselamatan dari Tuhan, kita bukan saja diselamatkan dari dosa, tapi Tuhan sudah memberi seperti satu paket semuanya dalam keselamatan. Seperti ini, saya tadi ke Kentucky, saya mau makan ayam goreng. Nah, saat saya pergi ke sana, saya beli satu paket. Dalam paket itu ada nasi, ada ayam gorengnya, dapat minumannya, lengkap satu paket semua. Nah, sudah saya beli dengan harga satu harga, sudah dapat satu paket. Nah, bisa bayangkan ya, kalau Anda membawa anak kepada Kentucky untuk makan, wah, mau kasih sesuatu yang enak kepada mereka. Dan sudah beli satu paket, kasih kepada mereka. Nah, apa terjadi kalau anaknya hanya makan nasi? Nah, mungkin kita orang Indonesia tahu ya, nasi itu adalah paling penting ya, harus makan nasi. Pernah saya masak untuk orang Indonesia, wah mereka makan banyak sekali, pasta, burger, salad semua. Tapi ternyata tengah malam perlu makan nasi, merasa tidak kenyang. Jadi gimana ya, kita tahu mungkin nasi yang paling penting. Tapi sayang sekali, bahkan mungkin kita katakan kepada anak kita, makan yang lain, jangan hanya makan nasinya saja. Tapi gimana kalau anak katakan, oh tapi mak, ayamnya itu mahal, minumnya itu mahal, jadi saya makan nasi aja. Tapi pasti kita katakan, tapi nak, itu semuanya sudah satu paket mama beli, sudah bayar untuk semuanya. Jangan hanya makan nasi itu saja. Makan, minum, nikmati semuanya yang sudah dibeli dengan harga satu paket itu. Nah, seperti itu yang Yesus lakukan untuk kita. Yesus sudah beli satu paket lengkap untuk kita. Memang ada keselamatan dari dosa, itu paling penting. Ada hidupnya kekal, betul. Tapi jangan lupakan, ada yang lain masuk dengan satu harga. Dengan Yesus mati di kayu salib, dengan Yesus menjadi kutuk, dengan Yesus ambil sakit penyakit, dia memberi kepada kita sosok keselamatan yang lengkap. Artinya dia juga mau kita nikmati keselamatan dari kutuk, dari sakit penyakit, dari kuasa gelap. Itu juga semuanya sudah termasuk dalam paket, dalam harga yang dia sudah bayar untuk kita. Jadi hari ini kita belajar bahwa keselamatan itu sebenarnya sangat lengkap sekali yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Dan saya percaya sama seperti kita minta kepada anak untuk nikmati semuanya di mana kita sudah beli bayar harga. Tuhan hari ini juga mendorong kita untuk terima semua bagian keselamatan yang dia sudah bayar untuk kita semua. Wow, kabar yang sangat baik. Jadi keselamatan itu bukan saja masuk surga satu hari. Keselamatan itu lengkap, luar biasa. Bagaimana Tuhan memang menyelamatkan kita dari neraka dan dosa. Tapi juga menyelamatkan kita dari para kutuk, dari para sakit penyakit, dari para kemiskinan, kesukaran, semuanya. Bagaimana Tuhan benar-benar menyediakan satu paket. Dan siapa bayar harganya? Yesus. Sebab bayar keselamatan itu bukan seperti beli ayam goreng. Bayar keselamatan itu adalah harga yang terlalu tinggi yang manusia tidak memiliki. Itu perlu darah yang sempurna. Jadi hanya darah Yesus, pribadi Yesus yang sempurna dapat membayar harga keselamatan itu. Tetapi kabar baiknya Yesus sudah membayar harga bagi kita semua. Jadi sudah mungkin setiap orang di dunia diselamatkan. Jadi hanya Tuhan lakukan yang mustahil. Hanya Tuhan yang lakukan yang mustahil. Manusia sangat terbatas sekali. Tidak ada satu pun yang sempurna selain Yesus. Tidak ada satu pun yang layak manusia. Dari ciptaan setiap manusia sampai tahun ini. Dengan begitu banyak orang di dunia tidak ada satu pun yang layak. Tetapi hanya Tuhan lakukan yang mustahil. Nah, apakah hanya sampai keselamatan kita pikir Tuhan yang lakukan yang mustahil? Dan di selama kita mungkin tunggu masuk surga, kita harus bergumul dengan dunia ini, tidak melihat kuasa Tuhan bekerja?
Tidak sama sekali. Jelas-jelas dalam firman Tuhan, berulang-ulang kali Tuhan membuktikan dirinya bahwa memang kalau dia sanggup menyelamatkan kita untuk hidup yang kekal, kalau dia sanggup membuat kita menjadi ciptaan baru di dalamnya, sanggup menyelamatkan kita dari para semua kutuk dan sakit penyakit, dia juga dapat melakukan segala sesuatu. Dalam kisah firman Tuhan, wah, banyak sekali dia lakukan yang mustahil. Mungkin Daud mengalahkan Goliat dan Daniel tidak dimakan oleh singa. Dan banyak mukjizat terjadi. Petrus membangkitkan orang dari mati. Wah, banyak hal-hal yang terjadi. Tetapi mungkin salah satu kisah yang manusia merasa paling mustahil itu adalah cara Yesus datang ke dunia. Dengan Maria mau menjadi hamil bukan oleh laki-laki dengan cara yang biasa, tetapi jadi hamil oleh Roh Kudus dan akan melahirkan Yesus sebagai juru selamat di dunia. Nah, saat Maria dengar kabar ini dari malaikat, pikirkan, dia mau jawab apa? Mustahil, mustahil. Saya ini tidak punya suami, mustahil. Tapi ini adalah jawaban Tuhan kepadanya. Ayat dari Lukas 1 ayat 37 berkata, dalam terjemahan sederhana Indonesia, karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau versi lain mungkin berkata seperti ini, sebab segala sesuatu mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Kalau tidak ada satu pun yang mustahil, berarti segala sesuatu mungkin. Kan ini hanya pilihannya, mustahil atau mungkin, mustahil atau mungkin. Nah, kalau Tuhan kata tidak ada suatu apapun yang termasuk terhitung bagi Tuhan mustahil, berarti segala sesuatu mungkin. Wow, luar biasa. Jadi itu bagi kita semua hari ini. Dan Maria jawab. Dia kata Maria, kembali kepada terjemahan baru. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Dia katakan apa? Jadilah padaku, jadilah. Saya terima, itu saja. Kalau dengan perkataan lain mungkin kita katakan amin. Jadilah padaku, saya terima. Itu saja dia tahu kalau Tuhan berkata tidak mustahil, Tuhan dapat melakukannya, sudahlah, jadilah, dia terima. Nah, mungkin itu bisa respon yang kita lakukan hari ini. Jangan kita membatasi Tuhan karena kondisi kita. Jangan kita membatasi Tuhan karena pengalaman kita. Saya ingat saya sering hampir lakukan hal ini atau pernah, saya juga manusia kan. Saya ingat pertama kali saya baru di Indonesia, mungkin baru 1-2 tahun di Indonesia, masih muda dan pergi ke kampung kami mau beritakan Injil. Nah, pertama kali dapat kesempatan saya bicara di depan cukup banyak, ratusan orang dan mau lihat kesembuhan dan mukjizat terjadi. Saya gugup. Saya merasa kekurangan dengan banyak hal. Saya masih muda, mungkin usia masih seperti 21-22 tahun. Dan belum pernah melakukan seperti itu. Sebelum acara mulai, ada seorang Tuhan bawa kepada saya dan menceritakan kabar bahwa ada keluarga yang dari kota naik mobil 4 jam datang ke kampung untuk ikut acara saya, dengar saya khotbah. Mereka bukan orang yang percaya kepada Yesus. Dan mereka dua-duanya memiliki anak, dua-duanya lumpuh. Mereka datang dan mengharapkan kesembuhan. Saya dengar ini seharusnya senang, seharusnya bersuka cita. Tetapi pada saat itu saya merasa stres, saya merasa takut, saya merasa tertekan, saya merasa mustahil. Ini pertama kali saya melakukan acara, ini pertama kali saya mendoakan orang sakit. Bagaimana mungkin? Sepertinya mustahil sesuatu terjadi. Pada saat itu acara memulai, saya di belakang dengan stres dan khawatir. Dan sepertinya marah sama Tuhan. Kenapa engkau membawa kepada saya? Membawa kepada orang lain. Seperti saya merasa mustahil saya lakukan hal ini. Terlalu berat bagi saya. Dan saya mendengar suara Tuhan mengingatkan saya hari itu. Dia ingatkan apa? Susan, bukan kamu yang melakukannya. Tetapi akulah yang melakukannya.
Nah, saat saya dengar Tuhan berfirman seperti itu, saya sadar kembali. Kenapa saya bilang mustahil? Itu karena memandang Susan Hoover. Memang Susan Hoover tidak bisa menyembuhkan siapapun. Susan Hoover tidak bisa selamatkan siapapun. Tetapi segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Dalam acara itu saya maju ke depan, memberitakan tentang Yesus. Dan saat minta orang sakit maju ke depan, keluarga ini pertama bawa 2 anaknya ke depan. Jujur saja, saya mendoakan mereka masih dengan takut dan gemetar. Tetapi mukjizat terjadi. Tidak lama kemudian kami lihat anak pertama mereka mulai ambil langkah. Kami pegang tangannya, menuntun dia. Tidak lama kemudian dia berjalan sendiri. Keluarga itu menangis melihat dia berjalan-jalan seperti itu. Dan mereka saat itu bukan saja mau terima kesembuhan, tapi mau percaya kepada Yesus dan terima mukjizat lebih besar, keselamatan. Wah, saya tidak pernah bisa lupakan pengalaman itu dengan Tuhan. Sesuatu yang saya anggap mustahil, sangat mungkin bagi Tuhan. Pernah saya berpikir mustahil, saya punya program TV. Tetapi saya ada di sini hari ini di TV-mu. Memang bagi manusia nggak mungkin. Tetapi dari Yesus, segala sesuatu mungkin. Saya harap itu buka pikiran hari ini untuk benar-benar terima mukjizat dari Tuhan. Wow, luar biasa. Tapi waktu kita mau habis, karena itu saya mau kita masuk dengan lagu Tiada yang Mustahil. Yesus kau jawaban hidupku. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Yesus, sebab di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Tidak ada sesuatu apapun Engkau tidak dapat melakukan. Kalau Engkau dapat menyelamatkan kami yang mustahil bagi manusia, segala sesuatu mungkin bagimu. Saya minta Tuhan atas pemirsa semua, Engkau beri pewahyuan mereka tidak melihat apapun lagi sebagai mustahil. Tapi mereka berani ambil langkah denganmu, berani percaya dan pegang bahwa Engkau dapat melakukan semuanya. Kami terima Tuhan. Kami terima mukjizat demi mukjizat. Kami terima segala sesuatu mungkin dalam nama Yesus. Untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Oh, saya siap untuk terima semua kesaksian daripada pemirsa semuanya. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Dan lanjut lagi dalam tema segala sesuatu. Sampai kita jumpa lagi. God bless you all. Bye.